Nah, kenapa beda terjemahan Indonesia sehari-hari yang sama dengan Today English Version, Today Arabic Version? Kenapa beda dengan standar ini? Seperti American Standard, New King James, NIV sama dengan ini. Tapi Today English Version sama dengan ini. Kenapa bisa beda? Lah, ini harus kita mengerti karena metode penerjemahan yang berbeda. Ada berbagai macam metode terjemahan Alkitab. Supaya ini saya jadikan sedikit kuliah umum aja lah. Supaya nggak kaget nanti kalau dengar yang macam-macam. Yang pertama, ada terjemahan yang disebut terjemahan interlinear. Terjemahan interlinear itu terjemahan harafiah kata per kata. Di bawahnya itu teks bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Di atasnya teks bahasa asli. Itu terjemahan kata per kata. Berdampingan. Misalnya, Bereshit bara Elohim. Di bawah kata Bereshit ditulis in the beginning. Bara, created. Elohim, God. Et hasamayim, the heavens. Et haaretz, and the earth. Itu ditulis begitu. Terus kemudian di sampingnya tertulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi harafiah. Itu yang pernah saya bawa ke Masjid Nurul Iman. Dan teman-teman muslim mengatakan, waduh rek, kaya umay rayap katanya. Karena memang itu Alkitab ini kalau ditulis dalam bahasa aslinya itu seperti umay rayap memang ini. Kaya umay rayap, jadi akhirnya pada gantian nonton itu. Kayak apa teks aslinya. Nah, orang Kristen memang tidak butuh seperti itu. Wong sejak kecil sudah Kristen, sudah percaya, ya wes lah. Percaya terus tapi aja ngisruh wong liya gitu loh. Lah ini kita mau menjembatani kepada kelompok lain supaya kelompok lain mengerti. Bagimu nggak perlu bahasa asli. Bagi kita nggak perlu bahasa asli. Seolah-olah kita pinter-pinteran. Kita nggak pinter-pinteran. Tetapi kontekstual. Yang kedua adalah terjemahan harafiah. Terjemahan harafiah ini terjemahan persis apa adanya dengan kitab kita ini. Seperti Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari yang kita baca. Itu namanya terjemahan standar atau terjemahan harafiah. Coba saya ambil contoh. Silakan Anda buka Kisah Para Rasul. Supaya kita lihat contohnya terjemahan harafiah itu seperti apa. Kita lihat Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul. Pasal 26. Ayat 14. Kisah Rasul pasal 26 ayat 14. Saya baca. Ini yang Alkitab yang ada pada saudara yang kita baca. Kalau Pak Yusuf Roni setiap minggu pakai Alkitab ini. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, orang Kristen karena nggak biasa dengan kitab terjemahan yang lain. Waktu dikatakan, wah ini Yusuf Roni bikin Alkitab sendiri. Padahal bukan Alkitabnya Pak Yusuf. Pak Yusuf itu pesen kelahi. Terjemahan Indonesia sehari-hari. Katanya orang yang tidak suka Alkitab Yusuf Roni. Nah, Yusuf Roni sesat sekarang bikin Alkitab sendiri. Kalau Yusuf Roni tidak pernah bikin Alkitab sendiri. Yang bikin Alkitab sendiri itu Dr. Surati. Yang pakai Elohim itu. Kalau Pak Yusuf enggak. Pak Yusuf itu tunduk pada otoritas. Pada lembaga Alkitab yang sah di Indonesia secara hukum. Untuk mengeluarkan kitab suci. Nah, kita berikan contoh apa bedanya terjemahan harafiah. Kita lihat ayat 14 tadi. Kami semua rebah ke tanah. Dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Cari ono di peribahasa Indonesia. Kegalah rangsang itu artinya apa, Mas? Coba cari. Saya itu mengikuti pelajaran bahasa Indonesia sejak kecil saya SD. Tidak pernah ada kata-kata menendang kegalah rangsang. Yang ada itu berakit-rakit dahulu, berenang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apalagi di situ rawe-rawe rantas bahasa Jawanya gitu. Tapi yang ini nggak pernah ada di bahasa Indonesia. Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Lalu bandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya bacakan pasal yang sama, ayat yang sama. Saya bacakan
Pasal 26 ayat 14. Ini bunyinya lain. Di sini disebutkan, kami semua jatuh ke tanah. Lalu saya mendengar suara berkata kepada saya dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau terus saja menganiaya aku? Engkau akan merasa sakit sendiri kalau engkau terus saja melawan pimpinan dia yang menjadi tuanmu. Engkau akan merasakan sakit sendiri kalau engkau terus-menerus melawan dia yang menjadi tuanmu. Jadi beda. Menendang kegalah rangsang di sini diartikan. Jadi ternyata saudara-saudara, menendang kegalah rangsang itu perumpamaan bahasa Ibrani. Karena namanya terjemahan harafiah, ditranslate, disalin opo eneke. Kira-kira seperti itu. Kata-kata yang paralel kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, Saulus, Saulus, kowe iki kaya ula marani gepuk. Artinya seperti itu. Kamu itu seperti ulo marani gepuk. Artinya menyiksa dirimu sendiri. Wong Gusti Allah kok lawan. Itu artinya seperti itu. Karena apa? Menendang kegalah rangsang itu saudara-saudara, kalau sudah pergi ke Mesir atau pergi ke daerah-daerah Israel, itu ada sungai. Biasanya di sungai Nil, seorang menyeberang sungai, ini ada pohon galah. Pohonnya berduri. Ya. Kalau memaksa nabrak, ini lecet semua ini. Berdarah semua. Karena itu sebelum nyebrang itu harus disingkirkan dulu, kemudian menyeberang. Nah, melawan Tuhan itu kira-kira menyiksa diri sendiri. Karena itu insaflah tobato wis, ojo nglawan Gusti Allah. Itu artinya. Nah, karena ini terjemahan harafiah, diterjemahkan apa adanya menurut idiom, menurut perumpamaan yang lahir di konteks masyarakat itu. Jadi kira-kira kalau waktu itu Paulus itu menerima penampakan Tuhan Yesus di kota Solo, mungkin bunyinya seperti itu tadi. Saulus, Saulus, kowe iki kaya ula marani gepuk gitu. Terus Indonesianya apa itu? Kamu seperti ular menghadapi pentungan. Nah kira-kira orang Batak juga nggak tahu itu apa itu, karena itu peribahasa Jawa. Sama dengan bahasa Indonesia. Misalnya ada perumpamaan, tiada gading yang tak retak. Coba kalau langsung di Inggris kan nggak ngerti orang Inggris itu. Apa tiada gading yang tak retak itu? Yang ada nurus without thorns, tidak ada mawar yang tanpa duri. Itu Inggrisnya. Tapi tidak ada dalam bahasa Inggris tiada gading yang tak retak. Tidak ada. Tidak ada dalam bahasa Inggris menangkap udang di balik batu. Tidak ada itu. Itu bahasa Indonesia. Lah, terjemahan harafiah itu memuat apa adanya. Peristilahan-peristilahan, perumpamaan-perumpamaan, idiom-idiom di dalam konteks bahasa dan masyarakat budaya aslinya. Terjemahan Indonesia itu yang Indonesia sehari-hari ini dinamakan karena itu Dynamic Equivalent Translation. Ini terjemahan dinamis. Karena itu beda. Beda kalau ini dimuat apa adanya, kalau ini ditafsirkan maknanya. Jadi kira-kira kalau ada kata-kata misalnya koyo ulo marani gepuk, langsung kamu jangan menantang bahaya, kamu jangan menyakiti dirimu sendiri. Atau kalau ada tiada gading yang tak retak, harus diterjemahkan tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Demikian juga menendang kegalah rangsang sukar bagimu, mustahil bagimu. Menendang kegalah rangsang diartikan sulit bagimu mengelawan orang yang memimpin atas engkau, yang menjadi tuanmu sendiri. Karena itu bertobatlah. Hasilnya ini apa? Paulus bertobat dan mengikut Tuhan Yesus, dan akhirnya dia menjadi rasul besar. Jadi ini yang pertama, terjemahan interlinear. Terjemahan interlinear itu diatakan kata per kata. Beresit bara Elohim et hasamayim be'et sa'aret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Harafiah diterjemahkan seperti itu. Terjemahan harafiah. Kemudian terjemahan dinamis. Dynamic Equivalent Translation. Itu diterjemahkan menurut maknanya. Jadi kalau di sini contoh perumpamaan lain dalam Injil dikatakan begini.
Dengan demikian kamu menaruh bara api di atas kepalanya. Di sini kamu akan membuat dia malu sendiri. Menaruh bara api di atas kepala itu artinya membuat malu sendiri. Itu perumpamaan-perumpamaan seperti itu diartikan, ya, diterjemahkan menurut konteks Indonesia. Ini yang namanya terjemahan dinamis. Masih ada. Kalau saudara pergi ke Bandung, di sana ada lembaga yang namanya Kalam Hidup, dan di situ ada firman Allah yang hidup. FAYH, terjemahan FAYH. Kalau Inggrisnya The Living Bible. Living Bible itu namanya terjemahan parafrase. Lah ini yang oleh lembaga Alkitab ditolak terjemahan model seperti ini karena apa? Terlampau jauh mengartikan, misalnya gini. Makanya kalau ada terjemahan-terjemahan begini, saudara harus lihat otoritasnya ada enggak yang menerjemahkan kitab suci. Kalau lembaga Alkitab Indonesia, ya itulah yang harus kita ikuti. Atau lembaga Biblika Indonesia itulah yang harus kita ikuti. Tapi kalau ada lembaga swasta partikelir yang menerjemahkan Alkitab, jangan-jangan keliru nanti. Ya kan? Di sana tuh misalnya Yohanes 1 ayat 1 di Living Bible diterjemahkan, pada mulanya adalah Kristus. Kristus bersama-sama dengan Allah, dan Kristus adalah Allah. Ini kelihatannya sama saja dengan in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Kelihatannya sama saja, padahal beda. Bahasa aslinya enarkian logos, keologos and proston theon geteos and logos. Pada mulanya adalah logos. Logos itu firman, bukan Kristus. Kristus itu gelar dari firman yang menjadi manusia yang diurapi. Jadi terlampau jauh. Ada lagi terjemahan parafrase yang jauh. Biasanya lembaga-lembaga swasta yang menerjemahkan seperti itu. Kalau di Indonesia belum ada. Kalau di luar negeri banyak. Di Jepang ada satu terjemahan yang mencoba maksudnya baik. Maksudnya baik. Memberikan makna baru pada pembaca modern. Mazmur pasal 23 itu pernah terjemahkan begini. Tuhan adalah gembalaku. Dia membaringkan aku ke tempat yang berumput hijau. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan daku di padang yang berumput hijau. Ayat itu kan ada. Lalu orang Jepang berpikir, ini kan suasana pertanian. Di Tokyo orang sulit membayangkan rumput hijau. Lalu orang Tokyo yang modern sulit memahami ini. Makanya agak bebas diterjemahkan. Tuhan adalah manajerku yang baik. Di sana ada gembala. Tuhan adalah manajerku yang baik. Takkan kekurangan aku. Diberikan aku kesegaran setelah kepenatan seharian kerja. Nah, itu artinya sama sebetulnya. Tapi kalau dilacak-lacak terus, ya seolah-olah memang Daud itu seorang pegawai perusahaan, ya kan? Tapi ayat Alkitab semacam itu tertulis oleh orang-orang yang mencintai Tuhan, ingin firman Tuhan dibaca semua kalangan. Jadi boleh-boleh saja membaca itu, tapi kalau sudah mengatakan, wah, ini buku yang sangat bagus. Setelah itu kan dia cari aslinya. Ketika cari aslinya, kasih yang ini. Aslinya dulu, ini gembala yang baik. Karena kamu tidak tahu gembala, sekarang terjemahkan manajer yang baik. Dia memberi aku kesegaran setelah aku mengalami seharian kepenatan kerja. Anda kan lihat bagaimana orang di Jepang. Kalau jalan saja kayak diuber setan. Ini kalau jalan setiap pagi. Nanti semua mesin. Anda mau pergi ke stasiun misalnya, beli tiket, ya tiket kereta api, langsung masukin duit gini, kelak keluar sendiri, susuknya berapa, masuk gitu, keluar sendiri, masuk kereta api, semua seperti itu, seperti mesin. Nah seperti itu kira-kira firman Tuhan disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Di sana tenaga manusia kan sudah jarang dipakai. Kalau di Jawa modelnya seperti itu, dianggap orang aneh. Ini kok egois karo tonggora kenal gitu, ya kan? Makanya di sini perlu kitab suci itu diperkaya untuk semua kalangan. Lembaga Alkitab juga mengadakan kitab suci untuk anak-anak. Bagi orang Muslim mungkin kaget.
Wong Kristen ini karepe opo? Kitab suci untuk anak-anak ada lagi. Sebab anak-anak itu kan nggak bisa ngerti kitab yang sulit-sulit gitu. Dia kan pikiran anak-anak. Lalu diberikan cuplikan-cuplikan ayat Alkitab, ada gambarnya, bahasanya disederhanakan sedemikian rupa. Yang penting mereka ini tumbuh bersemi dalam hati batin mereka iman kepada Yesus. Setelah dewasa ya Alkitab anak-anak tidak berlaku lagi. Yang berlaku Alkitab yang aslinya ini. Inilah sekilas penerjemahan kitab suci di dalam agama Kristen. Di dalam kekristenan. Mungkin dan pasti Islam tidak mengenal itu. Kitab suci yang paling banyak diterjemahkan di seluruh dunia. Ini adalah Alkitab.